Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman semua. Selanjutnya saya akan membahas tentang diffu dan diffd dalam CX Programmer. Ya, jika pertemuan yang lalu kita membahas tentang counter, tentang keep, ya, kita selanjutnya akan membahas tentang diffu and diffd atau yang sering disebut sebagai differentiate up dan differentiate down, ya. Nah, jadi apa itu instruksi diffu dan diffd, ya? Jadi kalau kita berbicara diffu, ya, atau different up, itu merupakan sebuah instruksi yang bekerja hanya dalam sesaat awal. Ya, jadi cuma awal saja. Saat terjadi perubahan kontak, setelah itu dia tidak ada tegangan atau tidak ada arus yang masuk dalam sebuah program. Ya, itu untuk diffu. Sedangkan jika kita berbicara tentang diffd, diffd itu merupakan instruksi yang bekerja hanya dalam sesaat pada akhir. Ya, jadi ketika tidak ada perubahan dalam kontak tersebut, dia akan berhenti. Ya, itu pembeda yang paling paling terasa lah dibandingkan dengan kita harus menggunakan saklar biasa. Kita bisa menggunakan perintah diffu dan diffd. Ya. Jadi dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan apa itu diffu dan diffd. Nanti di akhir saya akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, dalam tugas itu akan terpisah dari bab dalam materi ini. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya atau di video berikutnya. Ya, jadi itu adalah diffu dan diffd. Baik, selanjutnya kalau kita breakdown atau kita pisahkan lagi, diffu dan diffd itu bisa kita analogikan atau kita gambarkan simpulsnya dalam bentuk seperti diagram seperti ini. Ya. Jadi instruksi diffu dan diffd itu ketika ada input, ya, ada input dan input lalu output itu kalau normal, jika dia itu tegangan normal, maka yang berwarna hitam ini akan mengalirkan arus. Ya, input ada arus, dia masuk, mati. Ya, nanti masuk, mati lagi. Ya, itu ketika dia prosesnya normal tanpa menggunakan diffu dan diffd. Nah, berbeda kasus jika kita menggunakan diffu dan diffd. Ya, jika diffu, kita lihat yang berwarna hitam ini adalah on-nya. Dia itu cuma bisa menangkap sinyal sesaat saja. Ya, lihat, dia ada sinyal masuk, setelah itu putus, hilang. Ya, ketika di awalnya saja, ya, sama tadi yang disampaikan di awal, ya, dia itu cuma bisa memberikan tegangan ketika awal saja. Ya, setelah itu dia tidak ada tegangan lagi. Ya, begitupun nanti diulangi lagi seperti itu. Awal ada tegangan, akhir tidak ada tegangan. Ya. Nah, bedanya ya, itu adalah diffu, ya. Jadi dia itu on-nya cuma sesaat pada awal saja. Berbeda dengan diffd, dia itu ada on tapi pada akhir saja. Jadi ketika awal dia tak ada on, tak ada arus yang masuk, ya. Setelah akhir baru dia masuk untuk ada sebuah sinyal yang memberikan tegangan kepada perintah program di CX programmer tersebut atau di PLC. Ya. Nah, itu adalah tadi rangkaiannya. Selanjutnya, jika bagaimana kita membuat sebuah diffu, ya, diffu di CX programmer. Jadi ada beberapa langkah, ya. Jadi kita yang pertama nanti seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan ada dua sesi di sini. Yang pertama adalah penjelasannya beserta tugasnya. Yang kedua adalah nanti kita akan merangkainya di CX Programmer di kesempatan yang selanjutnya. Ya, jadi yang pertama ini saya sampaikan dulu dasar-dasarnya dan apa itu diffu, apa itu diffd.
Jadi ketika membuat divu, yang pertama kita lakukan adalah membuat rung. Ya, ingat rung ya. Rung adalah barisnya. Pilih rung 0 dulu, buat sebuah NO ya, atau normally open dengan word 0 dan bit 0. Ya, ingat, di sini saya itu nanti akan menggunakan ya, akan menggunakan sebuah PLC dengan bit dengan PLC jenisnya itu adalah CP 1E ya. Jadi saya akan menggunakan CP1E. Kenapa tak menggunakan CP1L, Pak? Karena jika menggunakan CP1L, kita tidak akan bisa mengeksekusi di program ya, tidak bisa simulasi. Jadi saya menggunakan ini CP1E. Ya, diperhatikan ya teman-teman, kita menggunakan CP1E. Nah, jadi selama menggunakan CP1E seperti pada pertemuan yang lalu, bahwa kita harus memasukkan data-data terlebih dahulu, mulai dari Word ya. Word ini 0 boleh, 0 0 atau 0,01 atau 0,0, tak masalah ya, tak masalah. Yang jelas dia harus ada sebuah word-nya. Word itu kalau yang tadi saya sampaikan, bagian depan ini dia adalah word, bagian belakang ini adalah bit. Ya, saya ulangi lagi, bagian depan ini adalah word, ya, bagian belakang ini adalah bit. Ya, itu adalah kegunaannya. Oke. Tadi kita membahas tadi. Nah, tadi saya ulangi ya, kita menggunakan CP1E, tidak menggunakan CP1L. CP1E-nya nanti lebih spesifik menggunakan N20 ya. N20. Kita pakai N20 lebih spesifiknya. Jadi biar lebih bisa disimulasikan lagi. Nah, lalu selanjutnya setelah itu kita gunakan dengan rung, lanjutnya dengan divu dengan memberikan alamat divu word 200 dan bit 00. Ya, ini bisa dilihat di alamatnya di tabel yang minggu lalu saya sampaikan ya. Untuk NO alamat divu, selanjutnya buat NC untuk word 0 dan bit 1. Lalu coil dengan word 100 dan bit 00. NO untuk coil yaitu word 100 dan bit 00 ya, nanti saya jelaskan. Untuk div-D juga sama ya, seperti tadi saya menggunakan CP1E. Spesifikasinya adalah N20 ya. Jadi jangan menggunakan CP1L, tidak bisa nanti ya. Jadi rungnya sama nanti rungnya itu ada dua ya. Kalau tadi menggunakan rung 0, sekarang menggunakan rung 2. Dan alamatnya juga berbeda, diingat ya. Di sini saya bitnya sama, bitnya juga berbeda. Wordnya 0, bitnya 2. Kalau yang tadi wordnya 0, bitnya 1. Ya, jangan sampai sama. Nah, ini kita membuatnya. Nah, nanti ini saya ada tugasnya adalah ini ya. Nanti kalian membuat sebuah CX designer dengan ketentuan membuat sebuah tombol lampu on dan off yang ditempatkan sejajar. Ya. Sebuah lampu ditempatkan di bawah tombol on dan off. Ulangi langkah di atas dengan menggunakan divu dan div-D. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa ini adalah pertemuan yang terpisah. Nanti akan saya share videonya untuk praktikumnya. Ya, jadi saya sampaikan dulu secara teorinya. Ya, nanti diisi dengan nama underscore nim. Ya, nama underscore nim. Nanti satu program itu ada divu dan div-D. Ya, dikerjakan secepatnya, nanti saya kabari di grup kelas. Baik, terima kasih dari saya. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.